Di Karawang, ada sebuah rumah tua yang sejak puluhan tahun lalu tak pernah tersentuh manusia. Bukan karena roboh, bukan karena angker semata, tetapi karena ada sesuatu yang disegel di dalamnya. Warga sekitar tidak pernah berani mendekat. Mereka percaya rumah itu bukan tempat tinggal manusia, melainkan penjara bagi sesuatu yang berasal dari kegelapan yang jauh lebih tua dari desa itu sendiri. Namun seperti semua larangan kuno, suatu hari ada yang melanggarnya. Video ini akan membawa kalian menyusuri rahasia yang selama ini tersembunyi di balik pintu kayu yang telah retak, di balik jendela gelap yang seakan menatap balik pada siapapun yang lewat, dan di balik segel merah yang pernah menahan sesuatu yang tidak boleh dilepaskan. Karena ketika segel itu tersentuh, ketika pintu itu terbuka, bukan hanya kegelapan yang keluar, tetapi juga sebuah takdir baru yang tidak bisa dihentikan. Selamat datang di kisah tentang rumah yang tidak pernah tidur. Tempat di mana suara dari balik dinding masih memanggil nama seseorang. Dan tempat yang menyimpan penjaga baru di dalamnya. Jika kalian berani, mari masuk lebih dalam, ke dalam segel terakhir rumah tua Karawang. Malam turun lebih cepat dari biasanya di sebuah desa lama di pinggiran Karawang. Awan pekat menggantung seperti kain hitam, menutup langit sampai tak ada cahaya keluar. Di ujung jalan tanah yang jarang dilewati orang, berdiri sebuah rumah kayu besar peninggalan zaman kolonial. Catnya mengelupas, jendelanya tertutup rapat, dan di bagian depan pintunya ditempel kertas kuno dengan tulisan aksara Sunda yang nyaris pudar, sebuah segel yang tak pernah dilepas selama puluhan tahun. Penduduk desa menamainya Rumah Kuning. Walau kini lusuh, dinding-dindingnya dulu berwarna kuning pucat. Konon di dalam rumah itu pernah tinggal seorang juru kunci tua bernama Ki Ruhiat, penjaga sesuatu yang tidak boleh dibuka, sesuatu yang tidak boleh dibangunkan. Namun malam itu, 3 anak muda, Fajar, Sinta, dan Bowo, mendatangi rumah tersebut. Mereka membuat konten penelusuran horor untuk kanal YouTube mereka yang baru berjalan. Kata warga, rumah ini ditutup karena ada segel kuno, kata Sinta sambil mengarahkan senter ke pintu. Fajar mendekat, memotret segel itu. Kertasnya tua banget, kayak udah puluhan tahun. Bowo tertawa sinis. Segel-segelan, paling juga cuma biar rumahnya nggak dimasukin maling. Tapi begitu Bowo menyentuh ujung segel itu, angin dingin berembus dari balik pintu, padahal celahnya begitu rapat. Sinta mundur 1 langkah. Jangan asal pegang, katanya tegang. Bowo mengabaikan. Dengan 1 tarik keras, ia merobek segel itu tepat di tengah. Krek, begitu segel itu robek, lantai di bawah kaki mereka bergetar halus. Lampu jalan yang jauh di belakang mereka tiba-tiba mati, menyisakan hanya cahaya senter yang gemetar. Dari dalam rumah terdengar suara pelan, seperti napas panjang yang telah tertahan bertahun-tahun. Akhirnya, terbuka. Fajar mendadak pucat. Kalian dengar? Sinta memegang tangan Fajar. Itu bukan suara manusia. Pintu rumah itu kemudian terbuka sendiri, perlahan, seperti ada sesuatu dari dalam yang menariknya. Dari dalam, keluar aroma busuk bercampur tanah basah, aroma makam lama. Lampu senter mereka berkedip-kedip. Bowo masih berusaha sok tenang. Kita masuk aja, rekam semua. Namun saat mereka melangkah melewati ambang pintu, suara lain terdengar dari lantai 2. Suara langkah kaki. Langkah yang sangat pelan, tapi berat, seolah seseorang menyeret rantai panjang. Krek, krek. Lalu terdengar suara perempuan berbisik, memecah keheningan.
Segelnya kalian buka, sekarang kalian harus jadi penggantinya. Sinta menatap ke atas. Cahaya senter mengenai bayangan seseorang berdiri di ujung tangga, rambutnya panjang, tubuhnya membungkuk, dan kedua matanya memancarkan cahaya merah redup. Fajar menjerit, tapi pintu di belakang mereka tertutup keras, terkunci dari dalam. Rumah itu kini telah memilih korban barunya. Pintu belakang tertutup begitu keras hingga debu berjatuhan dari langit-langit. Semua senter yang mereka pegang gemetar di tangan akibat getaran kecil yang masih terasa di lantai. "Bowo, ini ulah lo kan?" Suara Sinta bergetar. Namun Bowo, yang biasanya cerewet, kini tak bersuara. Tatapannya terpaku ke tangga tua itu, tempat bayangan perempuan tadi muncul. Kini tangga itu kosong. Tidak ada siapapun, tapi udara di sekitarnya lebih dingin, seperti sedang berada di ruang bawah tanah. Fajar menelan ludah. "Kita harus keluar sekarang." Mereka berjalan dengan hati-hati menuju pintu depan, tapi setiap langkah terasa seperti tenggelam ke dalam lantai kayu. Seolah rumah itu menahan mereka. Saat Fajar mencoba memutar gagang pintu, gagang itu panas seperti logam yang baru saja ditempa. Fajar melepaskannya. Tangannya memerah. "Ini nggak masuk akal," gumam Sinta sambil panik. Di antara keheningan itu, terdengar suara baru dari dalam rumah, lebih dekat daripada langkah sebelumnya. Suara batuk tua, serak, panjang, disebabkan oleh paru-paru yang seharusnya sudah lama berhenti bekerja. Hek, hek, hek. Ketiganya berpaling serempak. Suara itu berasal dari ruangan sebelah kanan, yang pintunya sedikit terbuka. Mereka bisa melihat sebagian dinding kamar itu, penuh coretan aksara Sunda kuno, sama persis seperti yang tertera di segel yang tadi mereka sobek. Fajar mengarahkan senter ke celah pintu. "Jangan lihat." Sinta mencoba menarik tangannya, tapi terlambat. Cahaya senter menyinari bagian dalam ruangan. Di tengah ruangan, duduk sosok keriput dengan punggung membungkuk, tubuhnya hanya tulang dan kulit, berpakaian lusuh. Kedua matanya terpejam namun bibirnya bergerak. Sosok itu berbisik pelan, seperti membaca mantra yang terputus. "Segel, penjaga, jangan dibuka, jangan." Bowo memundurkan badan, terkejut. Itu manusia." Sosok itu membuka matanya. Mata keruh yang seharusnya milik orang mati. Ia menatap mereka bertiga dengan ekspresi marah yang begitu dalam, bukan marah karena kedatangan mereka, tapi marah karena sesuatu di luar kendalinya telah terlepas. "Kalian telah membangunkannya." "Siapa?" Fajar bertanya dengan suara patah. Sosok tua itu menggerakkan tangannya, menunjuk ke arah tangga. "Dia yang disegel, dia yang seharusnya kutahan." Tiba-tiba seluruh rumah bergetar. Dari arah tangga terdengar suara langkah pelan namun tegas. Bukan seperti manusia berjalan, tapi seperti kuku panjang yang menyeret kayu di setiap langkah. Krek, krek, krek. Bowo menutup mulutnya, takut suaranya keluar. Sinta menggenggam lengan Fajar, tubuhnya gemetar. Sosok tua itu berseru dengan sisa napasnya. "Lari, kalian harus meninggalkan rumah ini sebelum dia turun." Namun saat mereka berbalik, lampu senter Sinta mati. Suara langkah itu berhenti. Keheningan kembali. Lalu, perlahan sekali, tok, tok, tok. Langkah itu mulai menuruni tangga. Bukan lagi langkah manusia. Bukan pula hantu yang hanya melayang. Ini penunggu segel. Dan dia sedang menuju mereka. Langkah itu turun perlahan, namun setiap hentakannya terasa seperti memecah udara.
Rumah tua itu seperti ikut bernapas, dengan tarikan panjang dan berat yang membuat dada ketiga anak muda itu serasa ikut mengembang dan mengempis dengan paksa. Sinta mencoba menyalakan senternya lagi, tapi cahaya hanya berkedip-kedip lemah. "Fajar," suara itu makin dekat, bisiknya lirih. Fajar menarik napas, mencoba memberanikan diri. Ia mengarahkan kamera ke tangga, meski tangan gemetarnya hampir membuat kamera jatuh. Lewat layar kecil kamera itu, ia melihat bayangan panjang menjulur dari ujung tangga. Bayangan itu bergerak turun duluan, mendahului sosoknya. Namun di dunia nyata, di luar layar, tidak ada apapun di tangga itu. Ini nggak benar," gumam Fajar. Suaranya hampir tak terdengar. Langkah itu berhenti di lantai 2. Hening sejenak, lalu terdengar sesuatu lain. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. SSSSSKKKK, SSSKKKK. Seperti sisik panjang yang gesekannya melintasi dinding kayu. Suara itu meluncur perlahan menuruni tangga, merayap daripada berjalan. Bowo langsung menghambur ke pintu samping, mencoba menendangnya. "Buka, BUKA!" teriaknya. Tapi pintu itu tidak bergerak, seolah disemen dari dalam. "Bowo, jangan teriak!" Fajar mendorongnya. Dia bisa dengar, namun Fajar salah. Dia sudah mendengar sejak segel itu robek. Dari tangga, muncul suara napas berat dan panjang, seperti seseorang menahan beban ribuan tahun. Sinta nekat mengarahkan senter ke tangga. Untuk sesaat, hanya terlihat kayu tua yang rusak. Tapi ketika cahaya senter bergeser sedikit, di ujung tangga terlihat ujung rambut panjang, hitam pekat, menggantung. Rambut itu meneteskan cairan hitam, jatuh satu demi satu ke anak tangga. Tep, tep, tep. Sinta mundur sambil menutup mulut. Jangan sampai dia turun semua," gumam sosok juru kunci tua dari kamar sebelah. Suaranya nyaris hilang. Bowo, panik, kembali menendang pintu. Namun tiba-tiba dari luar pintu terdengar suara benturan balasan, keras, seperti ada sesuatu di luar yang mengetuk balik. Tok, tok, tok. Bowo mematung. Fajar, itu apa?" Tak ada yang berani menjawab. Dari tangga, rambut panjang itu makin turun. Kini terlihat ujung jari pucat menggantung, jari-jari panjang yang tidak proporsional, lebih mirip cakar daripada tangan manusia. Jari itu menekan kayu tangga, dan kayunya mengeluarkan suara retak kecil. Seolah jari itu memiliki kekuatan tak wajar. Sinta memeluk dirinya sendiri. "Aku nggak mau di sini, aku nggak mau mati di sini." Fajar memaksa dirinya tetap fokus. "Kita harus cari jalan lain. Ventilasi, lubang apapun." Tiba-tiba, semua suara hilang. Rumah menjadi hening. Cahaya senter padam total. Gelap sempurna. Dalam gelap itu, hanya terdengar satu suara, sangat dekat. Tepat di belakang ketiganya. Satu segel terlepas. Sekarang tinggal 2 lagi. Dan kalian akan menjadi gantinya. Sinta menjerit. Jeritan Sinta bergema di seluruh rumah. Namun suara itu langsung terhenti ketika sesuatu menyentuh bahunya, dingin, lembab, dan licin seperti kulit ular. Sinta menarik diri, dan cahaya kecil dari senter Fajar yang kembali berkedip menyingkapkan bekas cairan hitam di pundaknya. "Jangan sentuh aku," Sinta menangis, mundur ke tembok. Fajar menyalakan kembali kamera, meski tangannya goyah. Layar menunjukkan bayangan besar di belakang mereka, tapi saat ia menoleh untuk melihat secara langsung, bayangan itu tidak ada. Hanya suara napas panjang dan basah yang terdengar dari seluruh penjuru ruangan.
Bowo menarik Fajar dan Sinta masuk ke balik meja besar yang roboh. Kita sembunyi dulu. Kita harus tenang. Namun Fajar menggeleng keras. Kita nggak bisa sembunyi. Rumah ini hidup. Dia tahu kita dimanapun. Sinta menutup kupingnya. Tubuhnya gemetar hebat. Apa maksud dia? 2 segel lagi. Apa itu? Pada saat itulah suara dari kamar juru kunci tua kembali terdengar. Suara yang lemah namun memaksa. Ada 3 segel. Pertama di pintu, kedua di bawah lantai, ketiga di tubuhku. Fajar menelan ludah. Tubuh, maksudnya apa? Sosok tua itu terbatuk keras, darah hitam mengalir di sudut bibirnya. Aku adalah segel terakhir, penjaga yang menahan dia. Jika segel kedua terbuka, dia akan bangkit utuh. Rumah tiba-tiba bergetar kuat, membuat debu jatuh dari langit-langit. Dari lantai ruang tengah terdengar suara mengerikan. Tok, tok, tok. Seperti sesuatu dari bawah memukul-mukul lantai kayu ingin keluar. Jangan bilang, segel kedua itu, Fajar tersentak. Di bawah kaki kita. Sinta berdiri, matanya membesar ketakutan. Aku dengar, kayak ada yang gerak di bawah. Suara itu semakin keras. Bukan lagi pukulan, tapi gerakan melingkar. Seperti benda panjang yang melilit tiang-tiang kayu dari bawah. Tep, tep, krak. Lantainya mulai retak. Bowo berusaha berlari menuju pintu samping, tapi baru beberapa langkah. Rambut panjang dari arah tangga menjulur cepat seperti cambuk dan menghantam lantai depan kakinya. Bowo terjatuh. Rambut itu bergeser, mencari. Seperti ular besar yang mencium mangsa. Fajar menarik Bowo sebelum rambut itu berhasil menyentuhnya, lalu berteriak ke arah kamar juru kunci. Ki, gimana cara nutup segelnya lagi? Sosok tua itu terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Tidak ada cara menutupnya. Kalian hanya bisa kabur. Sebelum segel kedua terbuka. Kabur kemana? Semua pintu dikunci. Fajar frustasi. Sosok tua itu mengangkat tangannya dengan lemah dan menunjuk ke arah belakang rumah. Ada pintu kecil di dapur. Hanya bisa dibuka dari dalam rumah. Cepatlah, sebelum dia keluar sepenuhnya. Tiba-tiba, suara retakan keras terdengar dari lantai. KRRAAKKK. Sebuah lubang terbuka, dan dari dalamnya keluar tangan pucat dengan jari yang lebih panjang dari tangan manusia, mencakar udara seperti mencari leher siapapun yang terdekat. Sinta berteriak, lari ke dapur. Sekarang. Mereka bertiga langsung berlari sekuat tenaga. Di belakang, rambut panjang itu merayap mengikuti mereka. Dari bawah lantai, tangan-tangan lain mulai keluar. Rumah itu bukan lagi rumah. Ia adalah penjara bagi sesuatu yang sudah terlalu lama disegel. Dan kini, segelnya hampir terlepas semua. Mereka berlari menyusuri koridor gelap yang sempit. Suara rambut yang menyeret lantai mengikuti mereka seperti binatang lapar yang tidak sabar menelan mangsanya. SSCKKK, SSCKKK. Bowo menoleh ke belakang dan langsung menjerit ketika melihat rambut itu berubah bentuk. Kini ujung rambutnya membelah menjadi seperti jari-jari kecil, merayap cepat di sepanjang lantai. Astaga, itu nggak normal, teriaknya. Jangan lihat belakang. Fajar memaksa tubuhnya berlari lebih cepat meski napasnya memendek. Koridor berakhir di sebuah pintu kayu kecil, tingginya hanya selengan orang dewasa. Pintu itu sangat tua, dengan gembok besi yang sudah berkarat namun masih utuh. Fajar menghentikan langkah. Ini pintunya. Namun Bowo langsung meraih gagang pintu dan menariknya. Pintu itu tidak bergerak. Kekunci ini, bego. Fajar mendorong Bowo.
Kita harus cari kuncinya. Sinta memandang sekeliling. Di mana? Di rumah kayak gini. Belum sempat mereka mencari, suara lantai di belakang mereka retak keras. SRAAAKKK. Rambut itu muncul lagi, merayap cepat seperti gelombang hitam. Sinta menjerit, "Fajar!" Fajar terpaksa menendang gembok itu. Sekali, 2 kali, 3 kali, gemboknya tetap tidak pecah. Dari kejauhan, suara juru kunci tua terdengar serak. "Jangan buka pintu itu. Itu bukan jalan keluar, itu jalan masuknya." Ketiganya membeku. "Apa?" Bowo terpaku pada kata-kata itu. Sinta menggeleng keras. "Loh, Ki bilang pintu dapur bisa dibuka dari dalam rumah." Suara juru kunci itu kembali, lebih lemah namun jelas. "Bukan pintu dapur itu. Bukan yang itu. Itu pintu." Segel kedua. Darah Fajar seolah berhenti mengalir. Ia menatap pintu kecil itu, bentuknya terlalu sempit untuk manusia dewasa, terlalu rendah, dan terlalu gelap. Seperti pintu menuju ruang merangkak, atau ruang kurungan. Bowo menelan ludah. "Berarti kalau kita buka, sesuatu dari dalam bisa keluar." Sebelum siapapun sempat menjawab, dari balik pintu kecil itu terdengar suara halus. Suara kuku menggaruk kayu dari dalam. "GRAAAK, GRAAK." Sinta menutup mulutnya agar tidak pingsan. Fajar, suaranya bergetar. Ada yang hidup di balik pintu itu." Suara dari dalam makin keras, makin tidak sabar, makin memohon. "Buka, buka. Aku sudah menunggu." Fajar mundur perlahan. Bowo, tinggalkan pintu itu." Tapi ketika Bowo berbalik, rambut panjang itu sudah menerjang ke arah mereka, merayap di dinding, melingkar dari langit-langit seperti tentakel yang tak mengenal gravitasi. Rambut itu menghantam punggung Bowo, melemparkannya ke arah pintu kecil. Kepalanya membentur keras. Fajar berteriak, "Bowo!" Sinta berlari mendekat, tapi rambut itu menghalangi jalannya, membentang seperti dinding hitam penuh jeritan. Di belakang pintu kecil, suara itu berubah, tidak lagi memohon. Kini lebih rendah, lebih lapar. "Aku keluar." Tiba-tiba, gembok tua itu retak sendiri. TEKKK. Lalu patah. Pintu kecil itu terbuka perlahan, mengeluarkan aroma busuk purba, aroma makhluk yang seharusnya tidak pernah melihat cahaya lagi. Bowo terseret masuk ke dalam kegelapan pintu kecil itu oleh sesuatu yang tak terlihat, dan pintu itu tertutup kembali dengan benturan keras. Brak! Sinta jatuh terduduk, menangis. Fajar, dia dibawa masuk, dia ditelan. Namun Fajar tidak menjawab, ia hanya menatap pintu itu dengan wajah pucat. Karena dari balik pintu kecil itu kini terdengar suara Bowo. Tapi itu bukan lagi suara manusia. Dari balik pintu kecil yang baru saja menelan Bowo, terdengar suara aneh, parau, patah-patah, dan penuh dengan dengusan seperti dada seseorang yang berisi lumpur. Fajar. Sinta langsung menutup mulutnya. "Itu bukan Bowo," bisiknya ketakutan. Fajar juga tahu itu. Suara itu memang memakai nada Bowo, tapi tidak memakai jiwa Bowo. Terlalu kosong, terlalu dingin. Pintu kecil itu bergetar pelan. Kayunya menonjol dari dalam, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar. Dum, dum, dum. Getarannya semakin kuat. "Fajar, kita harus pergi." Sinta menarik lengan Fajar, tapi rumah itu seperti tidak memberi mereka pilihan. Koridor belakang tempat mereka berdiri kini penuh dengan rambut hitam yang merayap di dinding, di lantai, di langit-langit, seperti sarang hewan liar yang terlalu lama kelaparan. Fajar membalikkan badan. "Kita harus kembali ke ruang tengah."
Namun ketika mereka berlari beberapa langkah, lantai di depan mereka jebol, membuat jalan terputus. Lubang itu dalam, gelap, dan dari dasar lubang terdengar suara yang sama. "Buka segel." Terakhir, Sinta menjerit dan memeluk lengan Fajar. "Fajar, rumah ini menjebak kita. Dia nggak mau kita keluar." Tiba-tiba, dari arah pintu kecil itu terdengar suara retakan keras. "CRAACKK, CRAACKK." Kayu pintu itu pecah satu persatu, seperti dicakar dari dalam oleh sesuatu yang memiliki jari panjang dan kuat. Setiap retakan kayu membuat udara semakin berbau amis, bau tubuh makhluk yang tidak pernah mendapat cahaya selama puluhan tahun. Fajar menatap ke belakang. Sinta lari ke kamar Ki Ruhiyat. "Kenapa ke sana?" "Dia penjaga segel. Dia satu-satunya yang tahu cara menghentikan ini." Belum sempat mereka bergerak, pintu kecil itu roboh ke depan. BRRAAKK. Dari kegelapan itu, keluar sesuatu. Sesuatu yang dulu mungkin pernah menjadi manusia. Atau pernah memakai tubuh manusia. Kini tubuh itu telah berubah. Tubuh Bowo, atau apapun yang tersisa darinya, tergantung dalam posisi tidak natural. Tulang rusuknya menonjol, matanya kosong namun menyala redup, dan dari tengkuknya menjulur rambut panjang, sama seperti makhluk yang turun dari tangga tadi. Tapi yang paling mengerikan adalah mulutnya. Mulut Bowo terbelah sampai telinga, digerakkan oleh sesuatu yang bukan dirinya, dan berkata, "Terima kasih, telah membukakan jalan." Sinta menjerit histeris. Itu bukan Bowo, itu bukan dia. Makhluk itu merangkak keluar dengan gerakan cepat dan kasar, seperti laba-laba besar dengan tulang yang berderak tiap kali ia bergerak. Fajar meraih tangan Sinta dan berlari menuju kamar Ki Ruhiyat. Mereka hampir mencapai pintunya ketika rambut hitam itu kembali melesat dari arah tangga, mencoba menjerat pergelangan kaki Fajar. Fajar melompat ke depan, menyeret Sinta masuk. Mereka menutup pintu kamar juru kunci tua sekuat tenaga. Dan begitu pintu tertutup, semuanya menjadi gelap. Di dalam kamar itu, hanya suara Ki Ruhiyat terdengar, semakin melemah. Segel ketiga, segel diriku, akan segera terlepas. Fajar mendekat, mengguncang tubuh Ki Ruhiyat. "Bilang sama kami, apa yang terjadi? Makhluk apa yang ada di dalam rumah ini?" Ki Ruhiyat membuka mata perlahan, menatap mereka dengan tatapan yang sudah tidak sepenuhnya ada di dunia ini. "Itu bukan satu makhluk, itu ibu dari semua kutukan. Sang penunggu rambut 3 lapisan. Dan kalian telah membebaskan lapisan keduanya." Sinta jatuh terduduk, napasnya memburu. "Kalau begitu, apa yang keluar dari pintu kecil itu?" Ki Ruhiyat menatap langit-langit kamar, suara napasnya hampir putus. "Itu baru bayangannya." Di luar pintu, terdengar suara langkah kecil dan cepat, diseret, lalu berhenti tepat di depan kamar. Kemudian, tok, tok, tok. Seseorang, atau sesuatu, mengetuk. Tok, tok, tok. Ketukan itu tidak keras, namun justru karena suara itu pelan, teratur, dan dilakukan dengan sangat sabar, ketiga orang yang masih hidup di dalam kamar itu merasakan tulang belakang mereka beku. Fajar memegang gagang pintu, mendorong tubuhnya menjauh dari sumber suara. Sinta terisak, menutup mulut agar tidak mengeluarkan suara. Ketukan itu berhenti. Keheningan turun, begitu tebal sampai suara napas mereka sendiri terdengar berlebihan. Ki Ruhiyat, yang terbaring sekarat, membuka matanya sedikit. "Dia mencium kalian," katanya pelan. Sinta menggigil. "Dia mau masuk." Ki Ruhiyat tidak menjawab langsung.
Matanya memandang pintu seperti menunggu sesuatu. Beberapa detik berlalu, lalu terdengar suara lain dari luar kamar. Suara kuku panjang menyeret lantai. Perlahan, mendekat, dan berhenti tepat di depan pintu. Sinta hampir pingsan. Fajar, ini selesai, kita nggak akan selamat. Fajar menahan rasa takutnya. Kita harus keluar dari sini. Kami harus mengunci segelnya lagi. Bagaimana caranya? Ki Ruhiyat tersenyum getir, senyum orang yang tahu ajalnya sudah dekat. Satu-satunya cara menutup segel adalah menggantikan penjaganya. Penjaga. Fajar membelalak. Ki Ruhiyat mengangguk pelan. Aku, penjaga terakhir, tubuhku adalah segel ketiga. Sinta menutupi telinganya, tidak percaya pada yang ia dengar. Jadi, kalau Ki mati, segel terakhir lepas. Tidak ada jawaban. Karena pada saat itu, pintu kamar bergetar keras. Dum, dum, dum. Pintu kayu itu menonjol dari arah luar, seperti ada kepala besar yang menabraknya. Ki Ruhiyat mengangkat tangan lemah dan menunjuk ke sudut ruangan. Sudut yang selama ini mereka anggap hanya tumpukan kain. Kunci terakhir ada di bawah lantai, di situ. Fajar langsung berlari ke sudut itu dan menyingkirkan kain-kain lusuh. Di bawahnya ada papan kayu tipis. Ia mencongkelnya. Sinta membantu, tangan mereka gemetar. Di bawah papan itu, ada kotak kecil dari kayu hitam. Kotaknya dingin, terlalu dingin, dan ketika Fajar menyentuhnya, ia merasa seperti memegang es. Fajar membuka kotak itu. Di dalamnya ada satu gulungan kertas kuno dengan aksara Sunda sama seperti segel yang mereka sobek di pintu depan. Sinta tertegun. Ini segel baru. Ki Ruhiyat mengangguk perlahan untuk menutup pintu, tapi salah satu dari kalian harus menempelnya dari luar. Suara pintu kembali diguncang keras. Braakkk. Kayunya mulai retak. Dari retakan itu, terlihat rambut panjang menjulur masuk seperti jari-jari hitam, merayap di dinding kamar. Fajar, sekarang atau kita mati. Sinta menjerit. Fajar menghela napas panjang. Kalau aku pasang segelnya dari luar, pintunya bakal ngunci, aku nggak bisa kembali. Sinta menggeleng sambil menangis. Enggak, Fajar, jangan ngomong begitu. Pintu hancur sedikit lagi. Rambut itu kini menggapai, hampir menyentuh kaki mereka. Kalau bukan aku, siapa? Fajar teriak desperasi. Ki Ruhiyat tersenyum, menutup mata untuk terakhir kalinya. Sang penjaga telah dipilih. Dan pada saat itu, pintu kamar roboh, menyeret serpihan kayu ke dalam ruangan. Makhluk menyerupai Bowo muncul di ambang pintu, kepala terangkat, mulut robek sampai telinga, dan darah hitam menetes di lantai. Dengan suara yang bergetar seperti banyak leher berbicara sekaligus, ia berkata, "Penjaga baru, keluar." Makhluk itu berdiri di ambang pintu yang telah hancur, tubuhnya membungkuk seperti tidak terbiasa memakai wujud manusia. Dari mulutnya yang menganga terlalu lebar, keluar suara napas basah yang berat, seperti bunyi seseorang menghirup lendir dari paru-parunya sendiri. Sinta jatuh terduduk. Fajar berdiri di depan Sinta, memegangi segel kuno di tangannya. Jantungnya berdegup seperti ingin pecah. Makhluk itu menggerakkan kepalanya cepat ke kiri dan kanan, seakan mencium bau mereka. Lalu ia mengeluarkan suara lirih namun sangat jelas. "Penjaga baru." Fajar menelan ludah. "Sinta, waktu kita tinggal sedikit." Sinta menyentuh punggungnya sambil menangis. "Fajar, jangan pergi. Kita bisa cari jalan lain." "Kita tidak ada jalan lain." Fajar memotong,
suaranya pecah. Kalau segel ini nggak ditutup, makhluk itu bakal keluar dari rumah ini. Dan semua orang di Karawang akan mati. Makhluk itu tiba-tiba merangkak cepat, tidak seperti manusia, lebih seperti seekor laba-laba. 4 kakinya, 2 tangan dan 2 kaki, menyentuh lantai dengan suara ceklek-ceklek, seakan tulangnya selalu patah setiap bergerak. Ia berhenti hanya beberapa sentimeter dari wajah Fajar. Dari mulutnya yang terbelah, keluar suara seperti orang menjerit dari jauh. Kau, yang dipilih. Fajar mundur sambil menarik napas gemetar. Dia menatap Sinta untuk terakhir kalinya. Aku sayang kamu, katanya pelan. Sinta tersentak, air matanya pecah. Fajar jangan. Tapi Fajar sudah bergerak. Dengan sisa keberanian yang ia punya, ia menendang makhluk itu hingga terpelanting ke samping. Makhluk itu menghantam dinding dan membentuk cekungan besar. Fajar berlari ke pintu luar kamar. Sinta mencoba berdiri mengejarnya, namun rambut makhluk itu tiba-tiba memanjang, melilit pinggangnya dan menyeretnya ke lantai. Sinta, Fajar hampir kembali, tapi tahu itu akan sia-sia. Ia menggenggam segel erat-erat dan berlari ke lorong yang gelap. Rumah itu bergetar, seperti tidak suka segelnya hendak dipasang kembali. Suara makhluk dari belakang menggelegar. PENJAAGA baru. Jangan lari. Fajar sampai di pintu depan yang dulu mereka masuki, pintu tempat mereka merobek segel pertama. Kini, dari luar, terlihat angin malam Karawang berembus. Hanya sejengkal lagi menuju keselamatan. Namun sekaligus, itu adalah pintu yang harus ia tutup dari luar. Fajar menempelkan segel di daun pintu. Segel itu menyala merah. Dari lorong belakang terdengar suara Sinta menjerit. Fajar jangan tutup. Tapi Fajar sudah memutuskan. Aku, penjaga baru, bisiknya pada dirinya sendiri, meski suaranya bergetar keras. Ia menarik pintu, menutupnya, dan menekan segel itu dengan kedua tangannya. Saat pintu menutup sepenuhnya, segel itu memancarkan cahaya merah menyilaukan. Dari dalam terdengar suara makhluk meraung marah. Kau, milikku. Cahaya merah membakar, lalu gelap. Sunyi total. Angin berhenti. Rumah tua itu tidak bergetar lagi. Sinta, yang akhirnya berhasil melepaskan diri dari lilitan rambut makhluk itu, berlari ke arah pintu, tapi ia terlambat. Segel di depan pintu kini bersinar lembut, terkunci sempurna dari luar dan dalam. Sinta memukul pintu itu sampai tangannya berdarah. FAJAAR BUKAAA. Tidak ada jawaban. Sampai suara terakhir Fajar terdengar samar dari balik pintu, suaranya seolah berasal dari tempat yang dalam sekali. Pergi, Sinta, jangan kembali, aku, di sini. Dan setelah itu, hanya ada kesunyian. Rumah tua itu kembali diam. Namun kini memiliki penjaga baru. 2 minggu setelah kejadian itu, rumah tua di pinggir sawah Karawang kembali tampak seperti biasa, sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun warga sekitar mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Di malam tertentu, ketika angin berembus dari arah timur, mereka mendengar suara tok, tok, tok dari dalam rumah. Seperti seseorang sedang mengetuk pintu dari dalam. Sejumlah warga mengira itu hanyalah suara kayu lapuk yang memuai. Tapi beberapa orang bersumpah, suara itu bukan hanya ketukan. Kadang disertai gumaman lirih. Sinta, jangan kembali. Beberapa orang yang lewat malam-malam melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Dari celah jendela yang retak, tampak bayangan laki-laki berdiri menatap keluar. Tinggi, kurus, dengan mata merah yang samar menyala.
Warga mulai menaruh sesajen kecil di depan halaman rumah, bukan untuk makhluk lama yang pernah berada di sana, namun untuk penjaga baru. Nama Fajar perlahan menghilang dari pembicaraan orang-orang. Tidak ada jasad, tidak ada bukti. Namun Sinta tahu kebenarannya. Ia datang setiap malam Jumat, berdiri jauh dari pagar rumah itu. Tidak pernah mendekat, tidak pernah berani, tapi ia selalu mendengar suara itu, suara yang dulu sangat ia kenal. "Pulang, Sinta, aku sang penjaga." Air mata Sinta jatuh setiap kali ia mendengarnya. Rumah tua itu kini tidak hanya memiliki segel lama, tetapi juga satu segel baru, segel bernama Fajar, yang terperangkap selamanya sebagai penjaga kegelapan. Dan di dalam rumah itu, makhluk yang terkurung menunggu saat segel kembali retak. Karena setiap segel akan melemah, dan setiap penjaga pada akhirnya akan kalah. Karawang menyimpan banyak rahasia, namun rumah tua itu menyimpan satu yang paling mengerikan. Tidak ada yang benar-benar bisa menjaga pintu antara dunia manusia dan dunia mereka. Rumah itu tidak pernah tidur, tidak pernah diam, dan suatu hari, seseorang akan membuka pintunya lagi. Dan begitulah, rumah tua Karawang itu kembali diam, seolah tak pernah menjadi saksi dari jeritan, tangis, dan pertarungan antara manusia dengan sesuatu yang tak seharusnya dilepas. Tapi diam, bukan berarti aman. Warga masih mendengar ketukan dari dalam. Siluet masih terlihat dari jendela. Dan suara seseorang yang seharusnya sudah hilang, masih memanggil nama yang sama setiap malam. "Sinta, jangan kembali." Segel itu memang tertutup kembali. Namun segel, seperti semua benda tua, akan melemah. Ia retak perlahan tanpa suara, seperti benang tipis yang pelan-pelan putus saat tidak ada yang memperhatikan. Fajar kini menjadi penjaga. Penjaga yang tidak pernah tidur. Penjaga yang terperangkap selamanya. Tapi makhluk di dalam rumah itu bukan tipe yang menerima kekalahan. Ia menunggu, menghitung waktu, menyusun kegelapan hingga saatnya tiba untuk menggigit balik dunia luar. Dan saat itu terjadi, bukan hanya rumah tua itu yang akan terancam, tetapi seluruh desa, bahkan mungkin seluruh Karawang. Kisah ini belum selesai, karena setiap segel akan pecah, setiap penjaga akan jatuh, dan setiap pintu yang tertutup suatu hari akan dibuka kembali.